tampannya Nabi Yusuf ini membawa ketampanan. Kalau kalian kan duduk dengan orang yang tampan, kelihatan banget nih yang jelek nih. Betul enggak? Kelihatan banget yang jeleknya nih. Tapi kalau Nabi Yusuf itu tampannya membawa ketampanan. Kalau beliau duduk di tengah-tengah kita, kita ikut tampan. Subhanallah. Ya. Wa Yusuf lahu qissatun ajibah fil Quran. Dan Nabi Yusuf alaihi salam mempunyai kisah yang ajib, yang luar biasa di dalam Al-Quran. Wa ilaika hadhil qissah, maka singkat cerita kita beranjak ke kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang berkaitan tentang bapaknya, yakni Nabi Ya'qub alaihi salam. Kana Yusuf waladan saghiran. Nabi Yusuf adalah seorang anak kecil pada masa itu. Wa kana lahu 11 akhan. Dan Nabi Yusuf mempunyai 11 saudara. Wa kana Yusuf gulaman jamilan. Yusuf adalah seorang remaja yang tampan. Wa kana Yusuf gulaman dhaqiyan. Bukan hanya tampan, tapi beliau juga cerdas. Wa kana abuhu Ya'qub yuhibbuhu akthar min jami'i ikhwatihi. Dan Nabi Ya'qub mencintai Nabi Yusuf ini lebih daripada kecintaannya terhadap anak yang lain. Dzata lailatin ra'a Yusuf ru'yan ajibah. Maka suatu malam Nabi Yusuf melihat di dalam mimpinya atau beliau bermimpi. Ra'a 11 kaukaban. Beliau melihat 11 bintang. Wa ra'a asy-syamsa wal qamar, dan melihat matahari serta bulan. Kullun yasjudu lahu. 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Ta'ajjaba Yusuf as-saghir katsiran. Maka Nabi Yusuf heran, bingung, karena pada masa itu masih kecil beliau. Wa ma fahima hadhihi ar-ru'ya. Beliau enggak faham mimpi ini maksudnya apa. Wa kaifa tasjudul kawakib wasyams wal qamar li rajulin. Bagaimana mungkin bintang-bintang, matahari dan bulan bersujud kepada seorang manusia? Dhahaba Yusuf as-saghir ila abihi. Maka Nabi Yusuf yang kecil mendatangi bapaknya. Wa hakka lahu hadhihi ar-ru'ya, dan menceritakan mimpinya ini al-ajibah, yang mana mimpi ini luar biasa. Kemudian berkatalah Nabi Yusuf kepada bapaknya Nabi Ya'qub alaihi salam, ya abati, wahai ayahku tercinta, inni ra'aitu 11 kaukaban. Sungguhnya aku melihat 11 bintang-bintang. Wasyamsa wal qamar, dan melihat matahari serta bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka dalam keadaan bersujud. Wa kana Ya'qub nabiyan. Dan Ya'qub adalah seorang nabi. Jadi tahu maksud mimpi itu. Fariha Ya'qub bihadhihi ar-ru'yah katsirah. Maka Nabi Ya'qub senang dengan mimpi itu. Wa qala, dan beliau berkata kepada anaknya, barakallahu laka ya Yusuf. Allah memberkahi engkau wahai Yusuf. Fasayakun laka sya'n. Maka engkau akan mempunyai urusan yang besar, amanah yang besar. Hadhihi ar-ru'ya. Enggak kelihatan. Basyaratun bi'ilmin wa nubuwah.
Hadhihi ru'yah, mimpi ini adalah kabar gembira, pengetahuan dan nubuwah. Maka mimpi ini merupakan nubuwah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya Ya'qub yakni Nabi Yusuf merupakan seorang nabi. Wa qad an'ama Allahu 'ala jaddika Ishaq, dan Allah telah memberikan nikmat kepada kakekmu Yusuf yakni Ishaq alaihi salam. Wa qad an'ama Allahu 'ala jaddika Ibrahim, dan Allah pun telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada nenek moyangmu yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa innahu yun'imu 'alaika wa yun'imu 'ala ali Ya'qub, dan sekarang Allah pun memberikan nikmat kepadamu wahai Yusuf, dan memberikan nikmat karunia kepada keluarga Ya'qub. Wa kana Ya'qub syaikhan kabiran, pada masa itu Nabi Ya'qub sudah tua renta. Wa kana ya'rif taba'i'an nas, dan beliau ini amat faham dengan tabiatnya manusia. Wa kana ya'rif kaifa yaghlibuhu syaitan, dan beliau faham bahwasanya syaitan senantiasa menggoda manusia dan kebanyakan manusia tergoda. Wa kaifa yal'abu syaitan bil insan, dan beliau faham bagaimana syaitan ini mempermainkan manusia. Faqala, maka beliau berkata, ya waladi, wahai anakku Yusuf, la tukhbir bihadhihi ru'yah, jangan kau kabarkan mimpi ini kepada siapapun, termasuk kepada saudaramu. Fa innahum yahsudunaka, sungguhnya saudara-saudaramu itu nanti bisa iri kepadamu. Wa yakunu laka aduwan, dan bisa menjadi musuh terhadapmu. Maka sekali lagi kita tegaskan, ini yang namanya hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Anaknya seorang nabi, saudaranya menjadi nabi, belum tentu dikaruniakan hidayah. Maka hal ini pun terjadi dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang berjumlah 11. Tatkala mereka mengetahui saudara kecilnya yakni Yusuf dilantik oleh Allah menjadi seorang nabi, mereka iri, hasad, dengki, sehingga nanti pada masanya mereka ingin membunuh Yusuf. Allah. Yang pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membuang Yusuf jauh-jauh, dilemparkan Yusuf ke dalam bi'r atau sumur. Maka sekali lagi, hidayah itu terbuka untuk siapapun itu, dimanapun itu, dari garis keturunan apapun itu. Maka jangan berkecil hati. Saya mah berasal dari keturunan yang jauh dari agama. Ingatlah wahai saudaraku, yang namanya hidayah tidak pandang bulu. Barang siapa yang hatinya mau terbuka menerima hidayah dari Allah, maka hidayah itu akan merasuk ke dalam hatinya dan merubah kehidupannya 100%. Apalagi hari ini merupakan 10 hari kedua di bulan Ramadan. Tepatnya hari ini tanggal 17 Ramadan. Nanti malam ke-18 Ramadan. Maka di antara kesunahannya yakni kita berzikir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Atau kalau sama-sama,
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena cucuran maghfirah pada 10 hari kedua itu ibaratnya bagaikan hujan yang deras. Maka hari ini barang siapa yang mengharap ampunan Allah cepat dikabul. Hatinya itu cepat sensitif sehingga matanya mudah menangis, melihat mungkin masa lalunya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Jadi kalau bisa 10 hari kedua ini selain tadarus diperbanyak, salat tarawih dikencangkan, zikirnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata lainnya juga perbanyak istighfar. Jangan sampai barisan soft tarawih ini nambah maju. Nambah maju tuh di depannya doang, di belakang udah kagak ada. Ya, jangan sampai begitu. Semakin akhir Ramadan, semakin hari-hari Ramadan itu habis, seharusnya kita semakin mendekat kepada Allah. Karena nanti finalnya itu ada di dalam qalbun kita. Kalau qalbun kita sepeninggal Ramadan semakin dekat dan sensitif kepada Allah, maka artinya insya Allah puasanya berbuah. Tapi sebaliknya, sepeninggal Ramadan kita tidak mendapatkan kesan apa-apa di dalam qalbun kita. Mata kita tidak pernah menangis dengan dosa yang kita miliki. Maka itu artinya kita termasuk dengan orang-orang kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Ya. Jadi kencangkan lagi, perbanyakin tadarus, banyakin istighfar, banyakin zikir. Sampai hati kita ini berkesan, ya. Bahaya kalau kita banyak ibadah tapi hati kita enggak sensitif, ini bahaya. Hati-hati. Kalau gitu enggak usah ibadah, yang ibadah saja belum tentu hatinya sensitif dengan Allah, apalagi yang enggak ibadah. Yang penting kita baik aja sama tetangga, sama teman, kita enggak pernah nyakitin. Ingat wahai saudaraku, kemaksiatan terbesar adalah tatkala engkau durhaka kepada Sang Pencipta. Allah yang mengaruniakan engkau hidup, memberikan gratis fasilitas kehidupan. Oksigen diberikan secara gratis dari paru-paru menuju hidung tanpa bayar setiap detik engkau hirup. Dengan mata engkau bisa melihat, dengan telinga engkau bisa mendengar, dengan lisan engkau bisa bicara, dengan panca indera engkau bisa melangsungkan kehidupan dengan baik. Tetapi Allah memerintahkan engkau dengan salat, dengan puasa Ramadan, kemudian engkau enggak mau, engkau bilang yang penting baik aja hubungan sama orang. Sesungguhnya engkau sedang melakukan kemaksiatan terbesar, karena kemaksiatan terbesar hakikatnya durhaka kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai lisan kita bilang begitu. Kalau kita belum mampu melaksanakan takwa secara amal, minimal lisan kita mengakui saya ini salah, nggak pernah sholat. Jangan buat pembenaran, karena semakin lisannya membuat pembenaran yang tidak diridhoi oleh Allah, semakin jauh dia dari hidayah. Kalau semakin jauh dia dari hidayah, nanti apa yang akan terjadi? Qulubuhum maghlub asyaddu qaswah. Maka hatinya itu akan hitam pekat, sehingga hidayah tidak dapat masuk ke dalam qalbunnya. Hatinya akan sensitif, condong kepada kemaksiatan. Bacaan Al-Quran tidak lagi menyentuh qalbunnya. Ceramahnya para asatid, para alim ulama tidak lagi membuat qalbunnya bergetar.
Sedangkan orang-orang beriman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau mendengar ayat Allah dibacakan, hatinya bergetar. Bergetar yang pertama karena dia takut dengan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Bergetar yang kedua karena ia rindu dengan zat yang maha mahabbah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi hikmah dibalik kisah yang kita baca hari ini, Ismail mempunyai saudara Ishak, tapi dari ibu yang berbeda. Kalau Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah. Jadi Nabi Ibrahim dalam kisah ini mempunyai 2 istri. Nah, dari Ishak ini beliau mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai 11 anak. Di antaranya ada yang menjadi Nabi Yusuf. Yusuf mempunyai saudara namanya Bunyamin. Bunyamin ini nanti muncul keturunan Nabi Yunus alaihissalam. Dari salah satu anaknya Nabi Yakub juga namanya Lewi. Dari Lewi ini nanti mempunyai keturunan Musa, Harun, Ilyasa. Dan di antara keturunan Nabi Yakub juga mempunyai anak yang bernama Yahuda. Yahuda ini dinisbatkan kepada kaum Yahudi. Yahudi ini nisbat kepada Yahuda. Dari Yahudi ini muncul seorang nabi, di antaranya Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Udah. Itu sejarahnya orang-orang Israel dan Yahudi. Ya. Kemudian setelah Isa ditutup, kembali lagi ke atas nasab keturunan Anbiya dari Ismail alaihissalam, yakni muncullah seorang nabi yang mulia, yang namanya akan abadi, yang namanya senantiasa abadi padahal makhluknya belum ada, namanya ada di surga, yang mana Nabi Adam tatkala menikahi istrinya Hawa, maharnya adalah solawat kepada beliau padahal makhluknya belum ada, yang mana bumi dan langit ini diciptakan karena sebabnya ada beliau padahal makhluknya belum ada, yang mana Jibril itu diciptakan karena sebab ada beliau padahal makhluknya belakangan munculnya, tapi nurnya merupakan makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Ia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hari ini kita disebutkan namanya tapi tidak bergetar di dalam hati, maka ada yang salah dengan hati kita. Artinya hati kita tidak condong kepada beliau. Umatnya Rasulullah hatinya enggak condong kepada beliau, ini masalah. Maka perbanyak solawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.